Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi persiapan menuju UP UKM PPG itu ya, tahun 2023. Adapun materi atau topik yang akan dibahas serta latihan soalnya adalah terkait dengan karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Di mana setiap materi atau setiap latihan soal ini saya disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru yang ada di kisi-kisi UP UKM PPG tahun ini gitu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi ya. Baik, kita bahas pada soalnya ya. Guru dalam menjalankan proses pembelajaran secara optimal mengupayakan sebagai seorang pendidik dapat bergaul dengan keragaman karakter peserta didik dan harus berubah ke arah yang lebih baik. Ada beberapa hal syarat yang perlu dihindari dalam peranannya sebagai seorang pendidik, yaitu titik-titik. A. Mengetahui tujuan pendidikan. B. Mengenal sesama pendidik. C. Mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan. D. Memiliki sikap bersedia membantu peserta didik. E. Beridentifikasi dengan peserta didik. Baik, kita temukan kata kunci yang ada di soal ini gitu ya. Nah, kata kunci yang menjadi kata kunci di soal ini adalah ketika kita sebagai guru dalam menjalankan proses pembelajaran, tentunya kita harus mengupayakan gitu ya sebagai pendidik yang dapat bergaul atau dengan keragaman peserta didik, di mana karakter atau peserta didik itu kan sangat beragam. Nah, kita temukan syarat yang perlu dihindari. Kata kuncinya adalah syarat yang perlu dihindari. Jadi sekali lagi, kata kunci yang ada di soal ini adalah syarat yang perlu dihindari dalam peranannya sebagai seorang pendidik, yaitu jawaban yang tepat adalah yang mana? Ayo, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah, kalau yang A ini mengetahui tujuan pendidikan ini tidak harus kita hindari itu ya. Nah, mengetahui tujuan pendidikan ini jangan kita hindari. Nah, berarti yang A, kalau yang A ini adalah hal yang harus kita lakukan, tidak kita hindari gitu ya. Yang B, mengenal sesama pendidik. Oke, simpan dulu. Mengenal sesama pendidik berarti kita harus kenal dengan guru gitu ya, atau rekan kerja. Oke, simpan dulu. Yang C, mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Oke, ini harus kita lakukan gitu ya. Nah, yang D, memiliki sikap bersedia membantu peserta didik, ini merupakan syarat. Terus juga beridentifikasi dengan peserta didik, ini pun juga syarat. Nah, berarti yang kurang tepat adalah syarat yang perlu kita hindari adalah yang B, yaitu mengenal sesama pendidik gitu ya. Bukan berarti kita mengesampingkan rekan kerja, akan tetapi hal yang harus kita utamakan adalah salah satunya dengan mengetahui tujuan pendidikan, mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan, serta memiliki sikap bersedia membantu peserta didik dan beridentifikasi dengan peserta didik. Baik, kita perhatikan pembahasannya. Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran PPKN harus dioptimalkan. Guru harus berhadapan dengan peserta didik dari berbagai latar belakang dan karakter. Maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru yaitu mengetahui tujuan pendidikan. Nah, di mana syarat yang harus dipenuhi yang pertama mengetahui tujuan pendidikan ini ada di option yang A ya, terus yang berikutnya mengenal anak didiknya. Nah, berarti di sini kita harus mengenal anak didik ya. Syarat yang harus kita penuhi itu adalah kita harus mengenali anak didik yang akan kita ajar. Yang berikutnya adalah mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Ini ada di option C. Yang berikutnya adalah memiliki sikap bersedia membantu peserta didik. Ada di option D. Yang berikutnya yang E adalah melakukan interaksi dengan peserta didik. Terus juga, guru harus menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakter peserta didik agar dapat mengembangkan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas. Untuk menyesuaikan strategi pembelajaran, seorang guru harus melakukan analisis kebutuhan belajar. Di antaranya adalah identifikasi karakteristik peserta didik gitu ya. Yang perlu dihindari, syarat yang perlu dihindari dalam peranannya sebagai pendidik itu adalah mengenal
sesama pendidik ya. Jadi diganti menjadi mengenal anak didiknya, seperti itu ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pemetaan perbedaan profil perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik antara remaja awal dengan remaja akhir dapat diidentifikasi. Berikut ini mana bagian yang bukan merupakan profil perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik remaja awal SLTV. A. Laju perkembangan secara umum berlangsung secara pesat. B. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering kurang seimbang termasuk otot dan tulang belakang. Yang C. Munculnya ciri-ciri sekunder disertai mulai aktifnya sekresi kelenjar. Yang D. Gerak-gerik tampak canggung dan kurang koordinasi. Yang E. Kurang aktif dalam berbagai jenis cabang permainan yang dicobanya. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaannya, mari kita lihat dulu pembahasannya terlebih dahulu gitu ya, supaya kita bisa menjawab apa yang ditanyakan di soal di sini. Nah, pembahasannya perbedaan profil perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik antara remaja awal dan remaja akhir tampak lebih spesifik dijabarkan pada tabel berikut. Ini adalah siswa SMP sederajat dan juga ada perbandingannya dengan siswa SMA sederajat. Nah, kita fokus yang SMP karena di soal yang ditanyakan adalah siswa SMP. Yang pertama adalah laju perkembangan secara umum berlangsung secara pesat. Oke, yang pertama berarti termasuk. Terus juga yang kedua, proporsi ukuran tinggi dan berat badan sering kurang seimbang. Oke, ada di nomor 2 di sini. Yang C, option yang C, munculnya ciri-ciri sekunder disertai dengan mulai aktifnya sekresi kelenjar. Munculnya ciri-ciri sekunder disertai mulai aktifnya sekresi kelenjar, berarti yang C betul. Yang D, gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasi. Gerak-gerik tampak canggung dan kurang koordinasi. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, yaitu kurang aktif dalam berbagai jenis cabang permainan yang dicobanya. Sementara di sini nomor 5 itu adalah aktif dalam berbagai jenis cabang permainan yang dicobanya. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, profil perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik remaja akhir pada siswa SLTA dipetakan melalui perbedaan profil perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik antara remaja awal dengan remaja akhir, sehingga dapat teridentifikasi. Berikut ini mana bagian yang bukan merupakan profil perkembangan fisik dan perilaku psikomotorik titik-titik. Nah, yang sekarang adalah usia remaja pada siswa SLTA ya. Nah, berarti sekarang adalah pada siswa SLTA. Yang A, laju perkembangan secara umum kembali menurun sangat lambat. Yang B, proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Yang C, siap berfungsinya organ-organ reproduksi seperti pada orang dewasa. Yang D, gerak-geriknya mulai kurang stabil organisasi. Yang E, jenis dan jumlah cabang permainan lebih selektif dan terbatas pada keterampilan yang menunjang pada persiapan kerja. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Oke, kalau A, laju perkembangan secara umum kembali menurun sangat lambat, ini sesuai dengan tabel. Yang kedua, proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Proporsi ukuran tinggi dan berat badan lebih seimbang mendekati kekuatan tubuh orang dewasa. Oke, yang C, sikap berfungsinya organ-organ reproduksi seperti orang-orang dewasa. Oke, yang berikutnya adalah gerak-gerik mulai mantap. Yang berikutnya adalah gerak-geriknya mulai mantap. Gerak-geriknya kurang stabil dan kurang terorganisasi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Karena yang D ini adalah tidak sesuai dengan tabel yang ada di nomor 4 ini. Sementara tabel yang benarnya itu adalah perkembangan fisik siswa SMA itu adalah gerak-geriknya itu mulai mantap. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Karena yang D ini adalah tidak sesuai. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Cepat atau lambat, anak belajar bahwa bagi diri mereka sendiri penyesuaian dengan kebiasaan kelompok membawa keuntungan, walaupun mereka tidak selamanya menyetujui kebiasaan itu. Berikut ini yang bukan merupakan sikap moral adalah titik-titik. A. Mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotanya sebagaimana dicantumkan dalam hukum, kebiasaan, dan peraturan. Yang B. Mengembangkan hati nurani. Yang C, mengembangkan interaksi sosial dengan anggota dalam kelompok. Yang D, belajar mengalami perasaan bersalah dan rasa malu bila perilaku individu tidak sesuai dengan harapan kelompok.
Yang E, mempunyai kesempatan untuk interaksi sosial belajar apa yang diharapkan anggota kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah sikap moral gitu ya, dimana sikap moral ini kalau yang A merupakan salah satu dari sikap moral, yaitu mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotanya sebagaimana dicantumkan dalam hukum, kebiasaan, dan peraturan. Yang B mengembangkan hati nurani, oke, ini masuk ke dalam sikap moral. Kalau yang C mengembangkan interaksi sosial dengan anggota dalam kelompok, oke, simpan dulu. Yang D belajar mengalami perasaan bersalah, oke, masuk ke dalam salah satu sikap moral. Yang berikutnya yang terakhir adalah mempunyai kesempatan untuk interaksi sosial. Oke, termasuk berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasannya. Nah, peserta didik tidak dapat diharapkan untuk mengetahui seluruh kebiasaan kelompok ataupun untuk berperilaku menurut cara yang benar-benar bermoral. Meskipun demikian, pada waktu peserta didik mencapai masa remaja, anggota kelompok sosial mengharapkan mereka bersikap sesuai dengan kebiasaan kelompok. Ada 4 pokok utama yang dipelajari dalam membentuk moral seseorang, yaitu yang pertama adalah yang penting dalam pelajaran menjadi pribadi yang bermoral ialah apa yang diharapkan kelompok dari anggotanya dalam bentuk hukum, kebiasaan, dan peraturan. Ini ada di option yang A. Yang B, pokok kedua dalam belajar menjadi orang yang bermoral ialah mengembangkan hati nurani. Ada di option yang B. Yang berikutnya adalah pokok ketiga dalam belajar menjadi orang yang bermoral adalah mengembangkan rasa bersalah. Nah, mengembangkan rasa bersalah ini ada di option yang D. Yang terakhir adalah pokok keempat dalam belajar menjadi orang yang bermoral ialah mempunyai kesempatan melakukan interaksi dengan anggota kelompok sosial. Ada di option yang E. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Tanpa kecerdasan emosional yang sehat, seseorang termasuk peserta didik mudah dikalahkan oleh nafsunya yang mengalahkan daya nalar sehingga menjadi lebih emosional dan salah langkah sehingga menyesali perbuatannya. Berikut ini yang bukan merupakan norma kecerdasan emosional berdasarkan pandangan intelijensia pribadi, yaitu sebagai berikut titik. A. Pengendalian emosi menunjukkan bagaimana kemampuan untuk mengendalikan emosi yang terlalu dalam sehingga mengganggu stabilitas kehidupan seseorang untuk mencapai keseimbangan. Yang B. Pengenalan emosi diri menunjukkan kesadaran diri atau pengenalan terhadap perasaan yang dialami sehingga mampu mengendalikan kehidupannya. Yang C, kompetensi diri sendiri, yaitu mengatur perilaku agar seseorang dapat memutuskan perhatian dan memotivasi diri menjadi kreatif untuk mencapai cita-cita. Yang D, mengenali emosi orang lain, yaitu mampu membaca tanda nonverbal dan mengerti perasaan serta emosi yang lain, sehingga mampu menyesuaikan sikap dan tindakan dengan kecenderungan yang ditampilkan orang lain. Yang E, mengendalikan hubungan dengan orang lain, yaitu kemampuan untuk menjaga hubungan dengan sesama maupun mengenali emosi setiap orang serta mengendalikannya. Jawaban yang tepat adalah jawabannya adalah yang C. Kompetensi diri, yaitu mengatur perilaku agar seseorang dapat memutuskan perhatian dan memotivasi diri menjadi kreatif untuk mencapai cita-cita. Nah, ada 5 norma kecerdasan emosional berdasarkan pandangan intelijensi pribadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan emosi diri. Pengenalan emosi diri ini ada di option yang B, yaitu menunjukkan kesadaran diri atau pengenalan terhadap perasaan yang dialami sehingga mampu mengendalikan kehidupannya. Ada di option yang B. Itu juga pengenalan emosi. Pengenalan emosi ada di option yang A. Terus juga memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri yaitu mengatur emosi agar seorang dapat memusatkan perhatian dan memotivasi diri menjadi kreatif untuk mencapai cita-cita. Oke, ini harusnya memotivasi ya, karena di option ini adalah kompetensi, berarti ini adalah jawabannya. Berarti kurang tepat. Yang berikutnya adalah mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain ada di option yang D, dan terakhir adalah mengendalikan hubungan dengan orang lain. Mengendalikan hubungan dengan orang lain ada di option yang E. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C.
Soal terakhir, memahami peserta didik sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menjelaskan bahwa dibutuhkan penguasaan terhadap beberapa aspek, yaitu 1 aspek fisik, 2 aspek moral, 3 aspek sosial, 4 aspek kultural, 5 aspek emosional, 6 aspek intelektual. Kemudian berdasarkan karakteristik peserta didik tersebut di atas dalam pembelajaran PPKN, pertimbangan utama yang dominan dalam pengelompokan peserta didik dalam bermain peran. Oke, kata kuncinya adalah bermain peran atau role playing adalah sebagai berikut: A 1, 2, 3, 4, B 5, 2, 3, dan 6, C 2, 5, 3, dan 6, D 6, 2, 3, dan 5, E 4, 3, 5, dan 6. Jawaban yang tepat adalah, nah, di sini kata kuncinya adalah bermain peran. Nah, di dalam bermain peran, kira-kira aspek apa saja yang dibutuhkan? Salah satunya adalah aspek kultural. Selain aspek kultural, ada juga aspek sosial, terus juga aspek emosional, yang terakhir adalah aspek intelektual. Berarti jawaban yang tepat adalah 4, 3, 5, dan 6. Nah, metode pembelajaran bermain peran atau role playing adalah cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dengan memberikan satu topik atau masalah yang dipecahkan oleh peserta didik dengan bermain peran. Dalam hal ini terkait dengan pembelajaran. Bahasanya lebih dalam lagi terkait dengan aspek-aspek tersebut gitu ya. Oke, di sini seorang guru PPKN profesional harus menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Selain itu, guru harus mampu memanfaatkan perbedaan karakteristik tersebut mencapai ketuntasan belajar PPKN. Berikut ada beberapa aspek perbedaan karakteristik. Yang pertama adalah aspek fisik. Nah, kenapa aspek fisik tidak termasuk ke dalam jawaban yang tepat? Karena aspek fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat badan, hormon, dan lain-lain. Sementara tadi di role playing ini tidak ada atau tidak terjadi seperti ini gitu ya. Karena aspek fisik ini lebih kepada pertumbuhan ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah aspek moral. Pada hakikatnya aspek moral adalah ukuran-ukuran yang telah diterima oleh suatu komunitas. Sedangkan etika lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan pada suatu profesi. Moral selalu mengacu pada baik buruk manusia, sehingga moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikan manusia. Oke, yang berikutnya yang C, aspek sosial. Aspek sosial mempunyai arti kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompok sosialnya, dan ini merupakan keterampilan berpikir baru yang dimiliki oleh remaja. Dalam hal ini ada 2 aspek nilai menjadi perhatian utama pada remaja, yaitu nilai keadilan dan nilai kejujuran yang lebih cenderung dimiliki oleh para pria, dan kesejahteraan yang dimiliki oleh wanita baik dalam keluarga, teman sebaya, maupun pada masyarakat. Sehingga aspek sosial ini termasuk ke dalam salah satu aspek yang ada di role playing atau metode pembelajaran bermain peran. Yang berikutnya adalah aspek kultural. Nah, aspek kultural merupakan yang berhubungan dengan kebudayaan, suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama suatu kelompok atau orang yang diwariskan. Sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, di mana aspek kultural ini termasuk ke dalam salah satu metode pembelajaran bermain peran, dan juga aspek emosional serta aspek intelektual. Nah, aspek emosional ini adalah sebagai kemampuan peserta didik untuk dapat memotivasi diri sendiri dan tekun dalam menghadapi frustasi, mengontrol dorongan-dorongan impulsif, dan mampu menunda pemuasan, mengatur suasana hati sehingga tidak mempengaruhi kemampuan berpikir dan berempati. Sementara yang terakhir adalah aspek intelektual. Aspek intelektual ini disebut juga tingkat kecerdasan peserta didik, dan yang diukur dari kemampuan kognitif dalam penyelesaian masalah, menalar dan berpikir logika berdasarkan faktual dan empirisnya, dengan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan, tingkat pengertian dan atau kesadaran, terutama yang menyangkut pemikiran dan pemahaman. Jadi, metode pembelajaran bermain peran ini, role playing ini, salah satunya didukung oleh aspek
Yang pertama adalah aspek kultural, terus juga yang kedua adalah aspek sosial, yang ketiga adalah aspek emosional, dan yang terakhir adalah aspek intelektual. Baik, untuk pembahasannya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.